Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firdaus, mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Manajemen, Prodi Manajemen Perpajakan Diploma 3. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai budaya etika dalam perusahaan, di mana pada bab kali ini yaitu budaya etika dalam perusahaan terdapat beberapa subbab yang akan saya jelaskan. Di antaranya yaitu adalah yang pertama, budaya dan etika dalam perusahaan. Sedangkan yang kedua yaitu adalah pengaruh etika terhadap budaya suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu adalah etika dari organisasi. Dan yang terakhir yaitu adalah contoh kasus mengenai budaya etika dalam perusahaan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai budaya dan etika dalam sebuah perusahaan, di mana budaya sebenarnya sangat mempengaruhi semua fungsi bisnis, misalnya dalam pemasaran, beraneka ragam sikap dan nilai yang menghambat banyak perusahaan untuk menggunakan bauran pemasaran yang sama di semua pasar. Budaya nasional merupakan kunci penentu untuk mengevaluasi para manajer serta dalam produksi dan keuangan. Faktor budaya sangat berpengaruh dalam kegiatan produksi dan keuangan. Etika itu merupakan suatu standar atau moral yang menyangkut benar atau salahnya, baik atau buruknya dalam perusahaan. Etika itu juga menyangkut hubungan perusahaan dan karyawan sebagai satu kesatuan dalam lingkungannya. Perilaku etis yang telah berkembang dalam perusahaan menimbulkan situasi saling percaya antara perusahaan dan stakeholder yang memungkinkan perusahaan dapat meningkatkan keuntungan dalam jangka panjang. Perusahaan juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pembentukan perilaku etis, karena budaya perusahaan merupakan seperangkat nilai dan norma yang membimbing tindakan karyawan, di mana budaya dapat mendorong terciptanya perilaku yang etis dan sebaliknya dapat pula mendorong perilaku yang tidak etis di kalangan karyawan atau jajaran staf lainnya. Yang materi kedua yaitu mengenai pengaruh etika terhadap budaya perusahaan. Etika seseorang dan etika bisnis adalah satu kesatuan yang terintegrasi sehingga tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melengkapi dalam mempengaruhi perilaku antar individu maupun kelompok, yang kemudian menjadi perilaku organisasi yang akan berpengaruh terhadap budaya perusahaannya. Jika etika menjadi dan keyakinan yang terinternalisasi dalam budaya perusahaan, maka berpotensi menjadi dasar kekuatan perusahaan dan akhirnya akan berpotensi menjadi stimulus dalam peningkatan kinerja karyawan. Terdapat pengaruh yang signifikan antara etika seseorang dari tingkatan manajer terhadap tingkah laku etis dalam pengambilan keputusan. Sebenarnya, kemampuan seseorang profesional untuk dapat mengerti dan peka terhadap adanya masalah etika dalam profesinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sosial budaya, dan masyarakat di mana dia berada. Budaya perusahaan memberikan pengaruh yang sangat besar berarti terhadap etis. Perusahaan akan menjadi baik jika memudayakan etika dalam lingkungan perusahaannya. Yang ketiga yaitu mengenai etika dari suatu organisasi, di mana etika organisasi ini menekankan perlunya seperangkat nilai yang dilaksanakan setiap orang dalam berorganisasi. Nilai tersebut berkaitan dengan pengaturan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku dengan baik, seperti sikap hemat, kejujuran, keadilan, dan rasa tanggung jawab. Seperangkat nilai-nilai itu dijadikan sebagai acuan dan dianggap sebagai prinsip-prinsip etis dan moral. Dalam kehidupan organisasi, terdapat berbagai permasalahan yang pemecahannya mengandung implikasi moral dan etika. Ada acara pemecahan yang secara moral dan etika dapat diterima, tetapi ada juga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam prakteknya, di dalam organisasi ini, tidak ada tolak ukur yang mutlak tentang yang mana yang benar dan mana yang salah.
Ini tidak terlepas dari berbagai faktor seperti agama, budaya, dan sosial. Pemahaman tentang yang benar dan mana yang salah yang mendasari perlunya etika dalam organisasi, yaitu untuk membantu memberikan makna yang tepat tentang kehidupan berorganisasi. Yaitu adalah contoh kasus dari budaya dan etika dalam perusahaan. Pada contoh kasus kali ini, saya mengambil kasus yaitu tentang pelanggaran etika bisnis oleh PT Garuda Indonesia pada tahun 2018. Berikut saya akan tampilkan ilustrasi dari kasus yang terjadi pada PT Garuda Indonesia pada tahun 2018. Dari contoh kasus yang sudah saya tampilkan sebelumnya, di sini saya akan sedikit memberi tanggapan apa yang sudah saya baca dari kasus tersebut. Di mana dari kasus tersebut dapat kita lihat bahwa sudah sangat jelas perusahaan yakni PT Garuda Indonesia telah terbukti melakukan pelanggaran etika bisnis, yaitu terhadap prinsip kejujuran, di mana pihak PT Garuda ini berani melakukan memanipulasi laporan keuangan mereka. Hal itu terjadi dikarenakan di mana saham dari PT Garuda Indonesia memiliki kualitas yang tidak baik atau dianggap saham gorengan, di mana PT Garuda ini hanya melaporkan keuntungannya saja tanpa ada melaporkan kerugian yang sebenarnya terjadi pada PT Garuda Indonesia. Dari hal ini, PT Garuda Indonesia melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran, di mana PT Garuda berani melakukan manipulasi laporan keuangan mereka dengan tujuan yang tidak baik. Pemerintah ataupun para jajaran pemegang saham sebaiknya menyelidiki kasus ini sampai tuntas dan temukan siapa saja pihak yang harus bertanggung jawab atas hal ini agar kedepannya hal serupa tidak terjadi lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.